가보여 오늘은 날뜬다고 말하지마 오늘 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan membahas tentang Spanning Tree Protocol. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar tentang STP ya, atau Spanning Tree Protocol. Nah, di sini saya sudah membuatkan untuk contoh topologinya. Jadi di sini itu ada switch 1 dan switch 2 teman-teman. Nah, switch tersebut itu terhubung menggunakan FA01. Lalu di sini juga ada PC1 atau bisa disebut dengan PCA dengan IP 192.168.1.1. Lalu di sini juga ada PCB dengan IP 192.168.1.2. Oke, jadi seperti itu untuk topologinya ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan mencoba sebuah kasus. Jadi misalkan kabel yang utama ini yang menghubungkan kedua switch tersebut itu terputus teman-teman, atau terkena kendala lain kayak kena petir, kena gigi tikus atau yang lainnya. Otomatis kan kedua PC tersebut tidak akan bisa saling berkomunikasi teman-teman, karena tidak ada kabel yang menghubungkan kedua PC-nya. Dan misalkan di sini kita tambahkan kabel cadangan, yaitu yang terhubung menggunakan FA02. Nah, dengan adanya kabel cadangan ini, misalkan kabel yang utama tadi atau yang FA01 tadi itu mati karena kendala, itu bisa menggantinya dengan menggunakan kabel yang FA02 teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kabelnya sudah berpindah, nanti otomatis PC1 dan PC2 itu bisa saling berkomunikasi lagi. Terus di sini ada contoh kasus lagi. Misalkan kabel FA01 ini masih menyala teman-teman. Lalu kabel FA02 juga menyala. Itu nantinya akan terjadi yang namanya looping teman-teman. Jadi looping itu adalah paket yang berputar-putar di jaringan. Oke, di sini kita coba buat saja contoh kasusnya, yaitu PCA ingin ping ke PCB. Lalu paket tersebut akan dikirimkan ke switch, dan switch itu akan nge-broadcast, yaitu mengirimkan ke FA01 dan FA02. Lalu habis itu baru dikirimkan ke PC-nya, dan dari PC dikirimkan lagi ke switch. Jadi yang namanya looping itu dia akan berputar-putar terus sampai PC-nya down teman-teman. Jadi agar terhindar dari yang namanya looping, salah satu portnya itu harus diblokir teman-teman. Misalkan ada PCA ingin ke ping ke PCB, itu tidak akan terjadi yang namanya looping karena salah satu portnya itu sudah ada yang diblokir teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan mencoba topologi STP. Di sini kita membutuhkan 3 switch. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 3, dan yang terakhir dari switch 3 ke switch 1 teman-teman. Oke, sudah. Nah, sebelum lanjut di sini saya akan mematikan lampu LED-nya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mematikan lampu LED-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya show light. Nah, di sini kita off-kan saja. Oke, teman-teman bisa lihat di sini LED-nya sudah mati ya teman-teman, atau tidak menyala. Jadi topologi ini sebenarnya itu adalah lingkaran teman-teman. Walaupun di sini bentuknya segitiga, namun seharusnya itu lingkaran karena di dalam topologi itu nanti akan berputar-putar seperti lingkaran teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk looping itu sendiri. Selanjutnya di sini kita akan menentukan mana yang akan kita blocking portnya, yaitu memblokir port yang akan di blocking teman-teman. Jadi misalkan di sini ada switch 1, switch 2 dan switch 3. Nah, di sini switch 1 itu MAC address-nya adalah AA. Lalu switch 2 adalah BB dan switch 3 adalah CC.
Nah, sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita harus mencari root bridge. Root bridge itu bisa kita bilang itu sebagai raja, teman-teman. Jadi, kita harus mencari dari switch-switch ini yang namanya raja. Nah, untuk mencari raja tersebut, kita harus cari dari bridge ID, teman-teman. Nah, untuk mencari bridge ID itu, kita lihat dari prioritinya. Untuk semua default, semua switch itu adalah 32768. Karena di sini prioritinya sama, kita harus mencari yang namanya MAC address ya, teman-teman. Misalkan di sini MAC address-nya adalah AA dan di sini BB dan di sini CC. Nah, untuk mencari root bridge-nya itu bisa dilihat dengan priority yang paling terkecil. Nah, karena di sini prioritinya itu sama semua, jadi di sini kita akan mencari yang namanya MAC address, teman-teman. Kita cari MAC address yang paling kecil. MAC address yang paling kecil di sini adalah yang AA itu adalah 1010. Oh ya, teman-teman, angka 10 tersebut itu karena adanya heksadesimal ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk switch 1 itu adalah root bridge, teman-teman, dan switch 2 dan switch 3 itu adalah non root bridge. Untuk root bridge itu sendiri portnya up ya, teman-teman, yang artinya disconnected port atau menyala, sedangkan non root bridge itu artinya root port atau bisa disebut dengan port yang terhubung paling cepat ke root port. Jadi FA01, switch 2 dan 3 itu namanya root port ya, teman-teman. Dan untuk root port statusnya itu up atau menyala. Jadi di sini yang akan menjadi blocking itu adalah FA02, teman-teman. Lalu jika kita ingin mencari blocking lagi, kita harus dibandingkan dari prioritinya ya, teman-teman, dengan MAC address-nya. Berhubungan di sini CC lebih besar, berarti BB yang menang, teman-teman. Yang artinya di sini itu disconnected port atau menyala, dan untuk FA02 dan switch 2 itu namanya alternative port yang artinya port cadangan ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba mencari MAC address-nya ya, teman-teman. Di sini kita masuk ke tab CLI, lalu masuk pada mode prevalence. Di sini kita ketikkan show interface VLAN 1. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ada yang namanya address is, dan yang angka ini adalah MAC address switch 1 ya, teman-teman. Lalu di sini kita kopikan, kita keluar, lalu kita kopas di sini. Oke, selanjutnya kita coba cek MAC address switch 2. Di sini kita ketikkan show interface VLAN 1. Nah, di sini ada juga yang namanya address is. Di sini kita kopikan lagi untuk MAC address-nya. Oke, sudah. Kemudian kita coba cek MAC address switch 3 ya, teman-teman. Oke, sudah. Oke, jadi di sini kita yang switch 1 itu mendapatkan nilai 10 yaitu 0010. Sedangkan switch 2 kita mendapatkan 006 yang artinya nilainya adalah 6. Dan untuk switch yang ketiga adalah 0030 yang artinya mendapatkan nilai 30. Dan di sini root bridge akan diberikan ke switch kedua. Jadi switch kedua ini adalah rajanya ya, teman-teman, yang artinya port-port pada switch kedua ini adalah disconnected port yang artinya menyala, dan di FA02 ini disconnected port yang artinya di switch 1 dan switch ketiga ini adalah non port bridge. Jadi di sini kita akan mencari root port di switch ke-1 dan switch ketiga yang artinya port yang paling cepat terhubung ke root bridge, teman-teman, yaitu FA01 dan switch ke-1 dan switch ketiga. Jadi di sini yang di blocking itu adalah FA02 ya, teman-teman, dari switch 1 dan switch 3. Selanjutnya di sini kita akan mencari bridge ID yang terkecil untuk menentukan port yang di blocking. Nah, di sini switch 3 nilainya itu adalah 30, sedangkan switch ke-1 nilainya adalah 10. Jadi menang yang switch 1, teman-teman, yang artinya di FA02 ini akan menyala ya, teman-teman, dan di FA02 switch 3 ini akan menjadi alternatif port atau port yang di blocking. Di sini kita akan mencoba menyalakan lampu LED-nya lagi.
untuk membuktikan bahwa teori yang kita jelaskan tadi benar atau salah. Di sini kita on kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang di blocking itu adalah FA02 dari switch ketiga. Teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang cos. Nah, cos ini sama seperti dengan root port. Nah, root port itu adalah port berapa yang paling tercepat menuju road bridge. Nah, di switch 1 ini port yang paling cepat menuju road bridge adalah FA01, teman-teman. Nah, di switch 1 ini memiliki dua jalur sebenarnya, yaitu FA01 dan FA02. Nah, untuk FA01 ini jalurnya itu langsung ke road bridge-nya. Sedangkan FA02 ini harus memutar terlebih dahulu. Untuk melihat yang paling cepat di sini bisa dilihat dari cost-nya. Nah, cost ini itu berdasarkan dengan bandwidth-nya, teman-teman. Misalkan di sini bandwidth-nya adalah 10 MB dan cost-nya adalah 100. Kemudian ada bandwidth-nya 100, terus cost-nya 19. Terus juga ada 1 giga, cost-nya adalah 4. Namun di sini dari masing-masing bandwidth-nya itu adalah 100 MB, teman-teman. Untuk lebih membuktikannya, kita lihat di switch-nya, yaitu Duso Spanning Tree. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk cost-nya itu adalah 19. Jadi untuk bandwidth-nya adalah 100 MB. Dan di sini ada FA01 itu sebagai root port, lalu FA02 ini sebagai alternatif port untuk yang di switch 1. Sekarang kita akan coba hapus untuk port utamanya, yaitu yang menuju road bridge. Nah, kalau semisal kita hapus, nanti di switch 1 dalam interface FA02 ini akan menjadi root port, teman-teman. Dan untuk alternatif portnya nanti akan menyala. Sekarang kita akan coba lihat cost-nya di switch-nya, yaitu Duso Spanning Tree. Nah, di sini untuk cost-nya adalah 38, teman-teman. Kenapa sih bisa hasilnya 38? Karena di sini kan cost-nya adalah 19 dan di sini juga 19. Jadi 19 ditambah 19 adalah 38. Begitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba hubungkan kembali. Nah, di sini untuk alternatif portnya akan kembali seperti semula ya, teman-teman. Nah, di sini untuk cost-nya kembali seperti semula, yaitu 19 lagi. Artinya bandwidth-nya itu adalah 100 MB. Selanjutnya kita akan membahas tentang manipulasi bandwidth. Nah, karena di sini masing-masing itu adalah 100 MB dan cost-nya adalah 19, jadi di sini kita akan manipulasi bandwidth-nya langsung. Nah, di sini langsung saja kita coba di switch-nya. Di sini root port-nya adalah FA01, yaitu interface FA01. Kemudian kita manipulasi yaitu speed 10. Nah, oke, sudah. Sekarang kita coba lihat, kita klik di sini. Nah, di sini FA01-nya itu akan menjadi alternatif port, teman-teman. Karena di FA02 ini lebih cepat cost-nya daripada FA01. Jadi di sini yang akan di blocking adalah FA01 ya, teman-teman. Di sini kita coba hapus untuk kabelnya. Nah, di FA01 ini akan menyala dan kecepatannya menjadi 10 MB ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk manipulasi bandwidth. Di sini kita kembalikan seperti semula. Kemudian kita konfigurasikan lagi, yaitu kita menuju ke interface FA01. Kemudian bandwidth-nya kita ubah menjadi 100 MB ya, teman-teman. Kita cek yaitu Duso Spanning Tree. Nah, di sini untuk cost-nya sudah berubah lagi menjadi 19. Jadi untuk kecepatannya yaitu 100 MB ya, teman-teman. Dan untuk port FA01 ini akan menyala kembali. Jadi seperti itu ya, teman-teman.
untuk memanipulasi bandwidth. Oke, sekarang kita akan belajar lagi tentang memanipulasi road bridge. Nah, untuk road bridge itu sendiri kita cari dari bridge ID, dan bridge ID kita lihat dari priority, dan priority itu kita lihat dari MAC address paling terkecil, teman-teman. Untuk di setiap vendor itu pasti membutuhkan yang namanya switch baru, teman-teman, atau MAC address yang baru. Jadi semisalkan di sini switch lama dengan tahun 2012 terus ingin menambahkan switch baru dengan tahun 2022, pastinya nanti MAC address-nya lebih kecil yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performance, switch baru pasti lebih bagus daripada switch lama. Karena itu kita membutuhkan yang namanya manipulasi road bridge, teman-teman. Langsung saja kita ke contoh konfigurasinya, yaitu kita mulai dari priority, masuk ke switch, terus kita ketikkan yaitu spanning tree VLAN 1, terus spanning tree VLAN 1 priority, kita coba tanda tanyakan dulu. Di sini kita bebas mau yang mana, yaitu dari angka 0 sampai 614440. Di sini kita coba bebas dulu ya, teman-teman. Nah, di sini muncul keterangan yaitu karena by default itu adalah 32768. Terus kita ingin ganti ke 28672. Untuk mencari road bridge kita lihat dari priority yang terkecil ya, teman-teman. Jadi di sini kita ambil yang lebih kecil dari defaultnya. Kita ganti priority-nya terlebih dahulu yaitu 2872. Oke, sudah, kita coba VSTEM forward dulu. Nah, bisa dilihat yang tadinya alternatif port kini menjadi menyala, teman-teman, dan berpindah ke FA01. Lalu di switch 3 menjadi road bridge dan semua portnya menjadi designated port. Terus switch 2 untuk road portnya itu ada di FA02 karena itu paling tercepat menuju ke road bridge-nya, teman-teman. Dan untuk switch 1 juga road portnya yaitu adalah FA02 karena itu juga yang paling cepat terhubung. Kemudian antara switch 1 dan switch 2 ini akan dipertimbangkan kembali untuk priority dan MAC address terkecilnya. Berhubungan di sini MAC address terkecilnya ada di switch 2, jadi FA01 di switch ini menjadi designated port ya, teman-teman. Dan FA01 di switch 1 ini menjadi alternatif port, yaitu port yang di blocking. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk manipulasi road bridge. Sekarang kita akan kembalikan seperti semula. Kita masuk ke switch 3, terus kita hapus yang tadi yaitu no spanning tree VLAN 1 priority. Oke, sudah. Terus kita coba VSTEM forward lagi. Nah, di sini sudah kembali menjadi alternatif port lagi dan road bridge-nya juga sudah kembali ke switch 2 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang per VLAN spanning tree. Nah, bisa kita sebut sebagai PVSTP. Nah, PVSTP ini adalah informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Dalam hal ini kita akan mencoba VLAN 1, misalkan di sini kita coba buat yaitu VLAN 2. Kita buat lagi VLAN 3. Nah, kita exit lagi. Sekarang kita coba cek untuk spanning tree-nya. Nah, di sini itu adalah informasi spanning tree VLAN 1. Lalu di sini juga ada informasi spanning tree VLAN 2. Kemudian juga ada informasi spanning tree VLAN 3. Dengan hal tersebut kita akan membuat semuanya menjadi terang ya, teman-teman, yang nantinya akan menjadi per VLAN.
Oke, kita setting dulu. Di sini kita masuk ke interface rank FA01 sampai 2. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Oke, sudah. Terus kita coba lihat yang switch lain, yaitu kita masuk ke interface FA01 sampai 2. Terus kita switch port mode terang. Lalu kita bikin VLAN-nya, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, jika sudah, di sini kita cek informasinya, yaitu DUSO spanning tree. Nah, di sini juga ada informasi spanning tree VLAN 1, lalu ada juga VLAN 2, dan yang terakhir VLAN 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba di switch 1. Kita masuk juga ke interface FA01 sampai 2. Lalu kita switch port mode terang. Terus yang terakhir kita bikin VLAN-nya, yaitu VLAN 2 dan 3. Teman-teman, sekarang kita akan lanjut belajar tentang root bridge per VLAN-nya. Nah, untuk yang VLAN 1, root bridge-nya itu masih tetap ya teman-teman, yaitu switch 2. Namun untuk VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya di salah satunya. Misalkan di sini kita mempunyai 2 komputer pada switch kedua dan 1. Terus misalkan PC ini itu adalah VLAN 1 dan PC ini juga VLAN 1. Terus kedua PC ini adalah VLAN 2. Nah, semisalkan di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket ke VLAN 1 juga, pasti kan akan melewati FA01 ya teman-teman, atau jalur utama. Baru nanti ke PC 3. Terus untuk VLAN yang kedua itu PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 3 juga atau sesama VLAN. Itu juga sama melewati jalur utama atau FA01 juga. Berarti untuk yang jalur ini itu tidak dipakai ya teman-teman. Untuk itu VLAN yang ke-1 misalkan lewat sini atau jalur utamanya. Terus yang VLAN 2 itu akan melewati dari switch 2 dan switch 3. Lalu dari switch 3 itu menuju ke switch 1. Baru nanti dikirimkan ke PC 2 atau VLAN 2. Jadi artinya salah satu port di sini harus di blocking teman-teman. Nah, untuk memblokingnya kita harus bikin root bridge pada VLAN 2. Nah, root bridge itu di switch ketiga ya teman-teman. Oke, di sini kita akan bikin perhitungan kembali ya teman-teman. Untuk root bridge-nya itu 2 portnya ini akan menjadi designated port atau up. Lalu switch 1 yaitu FA02-nya yang menuju root bridge adalah menjadi root port, dan di switch 2 FA02-nya yang paling cepat menuju root bridge akan menjadi root port. Nah, yang berarti di antara FA01 dan switch 1 dan switch 2 akan menjadi alternatif port teman-teman, atau port yang di blocking. Langsung saja di sini kita konfigurasikan pada switch 3-nya, yaitu spanning tree VLAN 2 priority. Di sini kita bebaskan dulu. Kita ganti menjadi yang 24576 karena agar prioritinya lebih kecil dari defaultnya. Terus kita coba lihat di sini, kita coba percepat ya teman-teman menggunakan first time. Nah, di sini menjadi hijau ya teman-teman, artinya menyala. Oke, kita coba buktikan, yaitu kita cek DUSO spanning tree. Nah, di sini kita fokus ke VLAN 2. Nah, di VLAN 2 ini yaitu this bridge is narrowed, yang artinya bahwa switch 3 pada VLAN kedua ini menjadi root bridge ya teman-teman. Dan di sini untuk FA01 dan FA02 ini akan menjadi designated port. Kita coba lihat di switch pertama yaitu DUSO spanning tree. Nah, di sini VLAN 2 yaitu FA02 ini menjadi root port ya teman-teman. Jadi untuk FA02 switch 1 dan switch 2
ini kita bandingkan lagi dengan MAC address terkecilnya atau priority yang terkecil. Nah, karena di sini priority-nya sama, jadi kita bandingkan MAC address-nya saja ya teman-teman. Nah, di sini MAC address-nya adalah yang switch 1 adalah 0030, sedangkan yang switch 2 adalah 0001. Jadi switch 2 ini yang menang ya teman-teman. Dan yang akan di blocking yaitu FA01 pada switch 1. Kita lihat lagi. Nah, di sini FA01-nya itu menjadi alternatif port ya teman-teman. Jadi seperti itu tentang manipulasi road bridge. Sekarang kita akan mencoba pengujian ping pada per flange spanning tree-nya ya teman-teman. Kita hubungkan dulu PC-PC-nya. Terus jika sudah, kita setting IP konfigurasinya. Yang pertama di flange 1 atau PC 0. Untuk PC ini IP-nya adalah 10.1 dan diisi juga untuk subnet max-nya ya teman-teman. Oke, sudah. Lanjut yang PC 1 atau flange 2, yaitu IP-nya adalah 20.1 dan untuk subnet max-nya masih sama. Oke, sudah. Lanjut kita ke switch pertama yaitu PC 3, IP-nya yaitu 10.2, lalu subnet max-nya juga. Lalu yang terakhir adalah PC 2, IP-nya adalah 20.2 dan kita maksudkan juga subnet max-nya. Oke, jika sudah, di sini kita masukkan port-portnya ke VLAN-nya ya teman-teman. Untuk VLAN 1 itu sudah by default. Jadi kita langsung saja konfigurasi untuk yang VLAN 2-nya. Di sini FA04 kita masukin, yaitu interface FA04. Kemudian switch port akses VLAN 2. Oke, sudah. Lanjut kita ke switch 1 yaitu interface FA04 dan switch port akses VLAN 2. Nah, jika sudah, di sini kita coba cek ya teman-teman, yaitu do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2-nya. Sekarang kita coba lanjut pengujian ping-nya. Di sini kita akan mengirimkan paket dari VLAN 2 ke VLAN 2. Tadi kan kita sudah setting ya teman-teman untuk yang VLAN 2. Nah, VLAN 2 ini jalurnya akan melewati switch 3 ya teman-teman, kemudian ke switch 1. Nah, habis itu baru dikirimkan ke PC-nya atau VLAN 2-nya. Sekarang kita coba buktikan. Nah, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman, yang artinya belum pernah kenalan. Sekarang lanjutkan lagi. Nah, di sini mengirimkan paket ICMP ya teman-teman, yang artinya paket ping yang kita kirimkan lagi. Sekarang kita lanjutkan mengirimkan paket ICMP ya teman-teman. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman, artinya berhasil. Sekarang kita akan coba yang VLAN satunya, yaitu paket ini nantinya akan melewati jalur PC0, kemudian ke switch 1, kemudian melewati jalur utama, terus ke switch 1 ya teman-teman. Langsung saja kita kirimkan.
Oke, kita kirimkan seperti yang VLAN 2 saja. Di sini kita percepat. Nah, di sini sudah diterima ya teman-teman. Kita balas kembali. Nah, di sini sudah successful, artinya berhasil. Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang spanning tree protokol 2 switch. Di sini kita bikin dulu untuk topologinya. Nah, sudah, langsung saja kita konfigurasikan, yaitu pada FA01 dan FA02-nya agar menjadi terang ya teman-teman. Langsung saja masuk ke switch 1, kemudian interface rank FA01 sampai 2, terus switch port mode terang. Oke, sudah, lanjut ke switch kedua. Lalu interface FA01 sampai 2 dan switch port mode terang. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, di sini untuk FA01 ini adalah misalkan link utamanya teman-teman atau jalur utamanya. Lalu di sini kita ingin membuat link cadangan yaitu FA02 agar semisal FA01 ini mati atau terkena kendala, itu ada yang menggantikannya ya teman-teman, yaitu dengan link cadangan tersebut. Di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya, artinya bahwa ada port yang di blocking ya teman-teman. Nah, dalam hal ini bahwa yang di blocking itu adalah FA02 ya teman-teman, yaitu pada switch kedua. Nah, untuk melakukan perhitungan spanning tree-nya, kita harus mencari root bridge-nya teman-teman. Nah, untuk mencari root bridge-nya, kita lihat dari bridge ID-nya. Dan dari bridge ID itu dilihat dari priority-nya ya teman-teman. Lalu dari priority tersebut dilihat dari MAC address yang terkecil. Karena di sini priority-nya itu sama teman-teman. Langsung saja kita cari yaitu Dusuf LAN 1. Nah, di sini ada address is ya teman-teman. Lalu di sampingnya ada addressnya. Di sini kita salin, lalu kita kopaskan di sini. Oke, sudah, lanjut kita ke switch 2 Dusuf LAN 1 juga. Kita kopikan. Nah, di sini kita kopaskan di sini. Jadi di sini MAC address yang paling kecil yaitu switch 1 ya teman-teman. Jadi switch 1 ini yang akan menjadi root bridge-nya. Dan untuk port-portnya itu adalah designated port. Di sini kita tuliskan dulu. Nah, jika sudah, kita akan mencari root portnya ya teman-teman, yaitu root port yang paling cepat menuju root bridge. Nah, di sini ada aturan baru teman-teman, yaitu kalau costnya sama yaitu 19, artinya kita akan mencari root portnya dalam INT yang terkecil. Nah, untuk FA01 dan FA02 ini portnya terkecil yaitu FA01 ya teman-teman. Berarti untuk root portnya itu adalah FA01. Dan untuk FA02 ini akan menjadi alternatif port. Jadi seperti itu untuk STP2 switch. Selanjutnya kita akan coba memanipulasi STP2 switch ya teman-teman. Misalkan pada switch 1 di port FA01 itu ingin di blocking. Berarti di sini kita harus mencari root bridge-nya ya teman-teman. Kita pindahkan dulu root bridge-nya ke switch yang kedua. Karena yang root bridge ini artinya semua port menjadi designated port. Langsung saja ke switch kedua. Di sini kita ketikkan spanning tree VLAN 1. Kita tanda tanyakan dulu. Nah, teman-teman pasti tahu ya bahwa untuk mengganti priority-nya kita harus mengetikkan angkanya. Di sini kita bisa mengetikkan yang lainnya. Di sini ada yang namanya priority teman-teman, dan juga ada yang namanya root. Untuk root itu sama saja dengan menggantikan priority. Nah, di sini ada primary dan secondary.
Dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi yang namanya primary ya teman-teman. Artinya untuk switch 2 ini kita akan jadikan root bridge, dan untuk secondary itu menjadi non root bridge teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke primary, lalu kita coba cek do show spanning tree. Nah, di sini untuk root ID-nya adalah 24577. Kita tahu bahwa default priority-nya adalah 32768, terus diganti menjadi 24577 karena tadi kita sudah mengkonfigurasikan STP VLAN 1 primary. Teman-teman bisa lihat di this bridge is the root, yang artinya switch 2 ini menjadi root bridge teman-teman, dan untuk port-portnya yaitu menjadi designated port. Di sini kita pindahkan dulu tulisannya agar sesuai. Di sini kita pengen FA01 ini menjadi alternatif port, dan di sini juga kita akan mengkonfigurasi crossnya. Langsung aja kita masuk ke switch 1, lalu interface FA01, kemudian speed 10. Jika ingin costnya 100, sekarang kita coba cek. Nah, di sini warnanya sudah menjadi oranye ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan memahami tentang STP port status. Nah, di sini teman-teman tahu kan bahwa saat kita mencabut kabelnya, otomatis jika kita pasang kembali akan menjadi oranye teman-teman. Dan untuk menjadi hijau, kita harus melewati beberapa tahap ya teman-teman. Yaitu tahap listening adalah mempelajari STP apakah looping ataukah tidak, dan jangka waktunya adalah 15 detik. Setelah melewati listening, kemudian ada lagi yang namanya learning. Di sini sama, yaitu mempelajari STP dan juga waktunya selama 15 detik teman-teman. Kemudian setelah melewati listening dan juga learning, barulah akan menjadi forwarding teman-teman, yang artinya bahwa paket sudah bisa dikirimkan. Oke, kita coba misalkan kita cabut di sini. Jika kita hubungkan kembali yaitu ke FA03, kita coba cek yaitu do show spanning tree. Kita enter. Nah, di sini sudah menjadi learning ya teman-teman. Kalau misalkan nanti belum, kalian bisa tunggu selama 15 detik. Di sini sudah menjadi hijau ya teman-teman. Jadi untuk mencapai tahap forwarding, kita harus melewati proses listening dan learning teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya port phase, yaitu yang nantinya akan nge-skip proses listening dan learning. Misalkan nanti port yang di PC ini kita sabut, terus kita hubungkan kembali, maka itu akan menjadi hijau tanpa adanya konfigurasi listening dan learning teman-teman. Kita masuk ke interface FA03, kemudian spanning tree, port phase. Nah, di sini ada keterangan. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek, kita cabut dulu. Kemudian kita hubungkan kembali ke FA03. Nah, di sini langsung menjadi hijau ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk penjelasan tentang spanning tree protokol teman-teman. Maaf jika ada salah kata maupun penjelasan yang tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.